ragu. Cilo, bye. Kita udah itu aku sok terus nggak tahu kan foto itu iya situ udah mulai goyang jantung kalau itu nggak sempat lagi aku itu cuma aku udah itu sama mawang putih. Semua selamat malam, kembali lagi di Bang Vide Channel. Kali ini kami collab dengan Batak Pos ya Bang ya? Iya. Jadi di sini kita sedang collab sedang dengan Batak Pos. Iya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah Peristiwa ya, yang lagi in ya. Iya lagi in, agak membingungkan gitu. Betul. Iya. Dan kita sudah mendapat informasi bahwasanya pernah sudah terjadi sebuah kasus korban begal ya. Nah, ini di awalnya dia kasus korban begal nih Bang ya. Betul, Ternyata betul. gitu ya. Nah, ternyata Itu ya. ternyata dan nyata Iya. ternyata itu rekayasa. Diduga rekayasa Iya. gitu. Dan kita sekarang ini bersama Angkatan Muda Singamangaraja 12. Ya, dan ini Pak Ustadz Martono sebagai penasihat Penasihat Angkatan Muda Muda. Singamangaraja ke-12 dan kemudian Bang Simpson sebagai Ketua Medan ya, Medan. Angkatan Muda Singamangaraja 12. Jadi beliau-beliau ini kemarin yang sudah memberikan bantuan kepada si ibu tersebut Zombing ya. ya. Jadi kita ingin menanyakan lebih detail, berdiskusi, mencari Gimana informasi. kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bang Firman gimana kabar nih Bang? Sehat ya Bang ya? Oke. Oke. Dan pertanyaan pertama nih Pak Ustadz ya. Ini apa tanggapan Pak Ustadz terhadap pihak kepolisian yang menanyakan kasus ini? Karena menurut informasi ini kasus peristiwa rekayasa korban begal pertama kali ya Di Kota Medan. di Kota Medan. Iya. Sekali lagi saya Ustadz Martono, saya penasihat dari Angkatan Muda Raja Singamangaraja ke-12, Iya. sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Kapoldasu, Bapak Irjen Martuani Surbin Siregar yang telah berhasil mengungkap kasus ini yang awalnya korban pembegalan, ternyata rupanya ini hanya rekayasa. Itu dia, Betul Bang. ya. Betul. Berarti memang mereka sangat concern untuk membongkar kasus ini Pak Ustadz. Iya, jelas terbukti. Jadi dalam waktu beberapa hari sudah terbongkar. Iya. Maksudnya kasus itu memang Cepat ya, Pak Ustadz, ya? murni rekayasa dan polisi mungkin tidak asal menetapkan Ibu Boris Zombing tersebut sebagai tersangka pelaku rekayasa. Pasti pihak kepolisian telah mengumpulkan alat bukti yang lengkap sehingga bisa memutuskan status Ibu Boris Zombing menjadi tersangka pelaku rekayasa pembegalan. Baik. Nah gini Pak Ustadz dan Bang Firman, kami kan mendengar bahwa Angkatan Muda Singamangaraja 12 telah memberi bantuan nih Bang. Iya kan, telah memberi bantuan awalnya kepada Ibu Zombing. Nah, apa yang membuat kalian di Angkatan Muda Singamangaraja 12 ini tergerak nih Bang membantu di awal nih Bang? Jadi sesuai dengan nama organisasi kami Ya. Angkatan Muda Singamangaraja 12 yang kami mengangkat nilai-nilai kepahlawanan dalam sosok Pemuda Singamangaraja 12 ini untuk membantu sesama kami baik dalam keadaan susah, sakit ataupun dalam keadaan begal seperti kemarin itu, dibegal seperti kemarin. Jadi atas dasar itulah kami, saya sebagai Ketua Medan ini menyampaikan niatan itu kepada Ketua Umum kami dan langsung mendapat respon positif dari Ketua Umum. Inisiatif ya? Baik. Ketua Umum langsung bilangkan supaya memberikan bantuan segera kepada ibu tersebut. Jadi dengan gerak cepat kami melalui beberapa informasi yang kami dapat, akhirnya kami menemukan alamat sang ibu dan kami langsung memberikan bantuan ke rumahnya langsung. Langsung segera gitu Iya, ya. langsung kami Nah, memberikan. setelah tahu nih Bang, yang beberapa hari kemudian bahwa ternyata kasus itu dia korban tapi ternyata dia tersangka rekayasa gitu Bang. Nah. Bagaimana pendapat dari Ketua Medan dan juga Ketua Umum bagaimana nih Bang? Nah, jadi saya begitu mendapat kabar itu pun saya terkejut. Apakah maksudnya ada sedikit rasa kecewa atau kecewaan atau Sama bagaimana? sekali kami tidak ada kecewa dalam hal ini karena
Seperti juga yang disampaikan ketum, saya barusan teleponan juga sama Oh, iya. ketum. Karena Oh, baik. ketum kan langsung mengkonfirmasi begitu dapat berita ke saya kan. Untuk sesuai dengan arahan ketum, kita itu memang memberi itu kan ikhlas tanpa pamrih. Oh. Jadi biar aja apa yang sudah kami bantu itu biar menjadi berkat buat ibu itu. Tidak ada sedikit pun rasa kecewa gitu Bang ya. Tidak ada rasa kecewa sama sekali. Kalau dari ketua umum kami, Ya. Bang Paulus Sinanggela, Oke. kami itu memang pada dasarnya memberi dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jadi kalaupun memang benar kasus ini seperti memang rekayasa, itu sungguh-sungguh sangat disayangkan. Dan biarlah proses hukum yang berjalan sebagaimana mestinya, supaya tidak ada lagi kasus-kasus lain di kemudian hari. Dan Ketua Umum juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang telah dengan sigap mengungkapkan kasus ini. Telah mungkin jadi Ketua Umum yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Ustadz? Ya. Ada rasa, kan Pak Ustadz ikut juga nih di sini. Ya. Ada nggak rasa kayak wah ketipu nih atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Memang dari awal kami ketika melangkah menuju mati itu diganti dengan niat, Iya. niat tanpa pamrih. Jadi kalaulah kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, yang kami anggap saat itu memang itu layak mendapatkan bantuan, Iya. tetapi ternyata itu rekayasa, ya itu dari awal kami sudah pada awal. Jadi seandainya ada orang yang butuh bantuan berupa sembako, kita berikan bantuan. Ternyata uang itu tidak diberinya untuk sembako, bahkan diberikannya untuk Lain gitu maksudnya. Oh, baik. minuman keras, ya itu sudah di luar tanggung jawab kami. Oh, itu urusan dia Pak Ustadz ya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Iya, yang penting pihak Angkatan Muda Singamaraja 12 sudah melakukan bagiannya gitu. Pak Iya, Ustadz. iya, iya. Dan kita setuju di situ ya. Setuju ya. Kita setuju di situ. Karena memberi dengan ikhlas ya Pak Iya, ya. tidak mengharapkan apapun. Yang Iya. penting kita ikhlas memberi. Tanpa pamrih. Dan memang supaya agar itu menjadi berkat Bang Sinta Iya. ya. Ibu tersebut. Tersebut ya. Dan kemudian bagaimana harusnya masyarakat menanggapi kasus ini menurut Pak Ustadz? Ya, saya rasa tidak usahlah kita lagi memperbincangkan atau membuat polemik tentang masalah ini. Ya memang kita selaku sesama manusia pasti prihatin dengan kondisi Ibu Sombing, dan itu mungkin bukan tanpa alasan Ibu Sombing melakukan itu. Mungkin karena terdesak sesuatu Pasti. Saya rasa itu pasti ada motif ekonomi di balik itu. Jadi secara kemanusiaan kami prihatin dengan peristiwa ini, tetapi walaupun begitu bukan berarti kami membenarkan tindakan Ibu Sombing. Biarlah polisi bekerja secara profesional untuk mengungkap kasus ini sampai menemui titik terang dari kasus ini. Kalau saya mengambil iktibar dari kasus ini, tentu kita harus memperkuat rasa keimanan kita, karena di dalam sebuah hadis Nabi itu dikatakan tidak akan sempurna iman seseorang kalau belum diuji. Jadi kalau kita kehidupan ini memang terlepas dari ujian. Jadi marilah kita terus tingkatkan rasa takwa kita kepada Tuhan, rasa dekat kita kepada Tuhan. Jangan terlalu gampang kali terbawa kondisi sehingga berani melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Sombing tadi. Itu aja saya rasa iktibar dari peristiwa ini. Ya, dari peristiwa ini saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk terus mempertebal iman dan terus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat Ad-Duha ayat 11. Di situ Allah mengatakan, wa amma binikmati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur. Jadi artinya kita harus bersyukur sehingga hal-hal yang seperti ini pasti tidak akan terjadi. Itu saya rasa. Nah, bagaimana
jika ada terjadi kasus lain, apakah Angkatan Muda Singamangaraja ke-12 ini masih mau Nah, membantu? itu dia bang. Karena udah Apakah kapok mungkin? iya kamu mungkin ada bang ya. Karena udah di pertama nih, ya kan, rupanya saat dibantu nggak bener nih katanya. Walaupun tadi memang sudah ikhlas. Iya. Ya, pada dasarnya balik ke prinsip kami dari awal bahwasanya kami itu membantu tanpa pamrih dan kami tidak akan pernah namanya jerah untuk membantu. Bagi yang membutuhkan, kami akan tetap membantu dan seperti prinsip kami di awal, kami juga bergotong royong bersama-sama untuk membantu sesama kita. Jadi pada dasarnya atas dasar kemanusiaan dan bergotong royongan lah kita ini terbentuk. Berarti ini memang satu tindakan yang patut kita jadi inspirasi ya Angkatan Betul, Muda di Singamaraja 12 ya. Mereka membantu tanpa pamrih kepada semua orang tanpa ada unsur apapun ya. Iya. Bang ya Pak ya. Kita sangat setuju itu Ya, ya, karena itu memang yang kita ini. membantu secara ikhlas itu biarkanlah menjadi berkat yang bagi penerima begitu ya. Iya. Baik. Berarti ini pandangan Ketua Umum Angkatan Muda Singamaraja 12 bagaimana? Beliau juga prihatin dengan peristiwa seperti yang terjadi saat ini, tapi beliau juga dengan besar hati dan dengan pikiran yang positif, beliau mengatakan kepada saya, menyampaikan bahwasanya mungkin ibu itu terdesak masalah ekonomi. Baik, Jadi baik. dia itu ibu itu tetap korban dari keadaan. Baik. Suatu pandangan Tapi yang tidak bijak. dibenarkan, tapi dengan itu pun tidak kami benarkan bahwasanya tindakan seperti itu benar. Biarlah berjalan sesuai proses hukum. Baik. Biarlah pihak kepolisian yang menangani Berarti selanjutnya. nanti kapan-kapan mungkin kita bisa Bisa undang. boleh. Kapan nanti bisa kita undang? Nanti Ketua saya Umum? langsung kontak ketua umum untuk bisa dihubungi. Dengan Pak apa Ketua Umum? Ketua umum kita dengan Bang Paulus Oh, Nabela. Bang Paulus Oh. Nabela. Boleh nanti kapan-kapan kita bisa. Boleh, nanti kita bisa komunikasi biar saya telepon. Siap, siap. Oke. Nah, Nah, jadi dengan kasus ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan Kesimpulan. dan contoh ya, ini sangat inspiratif Inspiratif. ya. Bahwasanya memberi itu harus ikhlas, Ya, tanpa ikhlas. harus mengharapkan apapun. Ya. Dan bagi si penerima mau itu mau dipakai untuk sesuatu Apapun. yang lain, itu terserah mereka begitu ya. memberi dengan ikhlas walaupun dikecewakan. Betul. Itu paling penting ya Bang ya. Betul. Walaupun ada kecewaan tapi tetap ikhlas. Baik, baik. Oke teman-teman semua, kami sudah sedikit wawancara dengan Pak Ustadz Martono dan Bang Simpson dari Angkatan Muda di Singamaraja 12. Kita bisa tarik kesimpulan memberi dengan ikhlas tanpa mengharap apapun, walaupun ada sedikit kecewa tapi tetap ikhlas ya. Baik, Nah, perbincangan sedikit ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mengikuti jejak contoh yang positif dari Angkatan Muda Singamangaraja. inspiratif. Oke teman-teman semua, nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mungkin kepada nanti ketua umum ya. Betul, betul, Iya. betul, betul. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Selamat malam.